Jelas. Perkenalkan, nama saya apa? Saya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Pontianak atau mana? Ibu kota provinsinya iya Pontianak, tapi saya berasal dari Kabupaten Ketapang, kecamatannya Tumarau, dari desa pedalaman. Oke, saya tahu Ketapang karena ada salah satu teman saya yang berprestasi dari sana. Namanya Arpi. Ya sekitar itulah, Arpi kalau nggak salah. Kak Afa tahu? Enggak ya? Oke, nanti bisa searching ya. Jadi biar bisa mengikuti jejak beliau nih. Oh ternyata ada loh sosok pemuda berprestasi dari Ketapang, begitu. Oke, terima kasih Kak Afa. Alasan untuk mengikuti agenda malam hari ini apa nih? Biar ini apa namanya, supaya lebih tahu pribadi yang bernilai itu yang seperti apa. Setelah mengetahui ini apa namanya, pribadi yang bernilai itu seperti apa lewat ini webinarnya. Jadi saya mau mengukur diri saya gitu, diri saya sendiri. Saya ini udah kira-kira udah bernilai belum gitu. Kalau seandainya belum berarti kan di-upgrade gitu. Kalau Oke, kalau udah berarti ya kayak ngajarin adik-adik saya lagi nanti. oke. Kalau boleh tahu anak berapa dari berapa bersaudara? Siapa? Anak kedua dari tiga bersaudara. Oh, dua dari tiga. Berarti adik itu nggak hanya adik kandung ya, tapi bisa junior junior begitu ya. Ah, Oke. Untuk aktivitas saat ini, apa? lagi apa namanya nikmati nganggur lepas wisuda Sebelumnya apa jurusannya? informatika Informatika. Baik. Di Kalimantan Barat juga? di Jogja. Di Jogja? Mana? Kampus mana? Amikom, Universitas Amikom di Oh, Jakarta. oke. Terima kasih Kak Alfa. Sebenarnya sekarang masih di Jogja ya? Ya, Oke, terima kasih Kak Alfa. Selanjutnya Kak Nur Raihana. Kak Nur Raihana, panggilannya siapa nih? Panjang banget. Oke, mohon maaf. Kak Ana kali ya? Atau Kak Nur? Panggilannya Hana, Kak. Oh, Kak Hana. Oke, Kak Hana, Hana. perkenalkan diri dulu biar kita juga belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, silakan. Ya, ya baik, Kak. Baik, perkenalkan saya Nurayhana Alamri dari Gorontalo. Tepatnya saya dari Gorontalo. Dan alasan saya bergabung di Zoom kali ini yaitu ingin mencari tahu kapasitas diri saya itu seperti apa gitu. Terus Hmm, apakah saya bisa bernilai atau bermanfaat bagi orang lain. mm-mm. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Bagus sekali. Jadi memang seperti kurang lebih ke apa ya? Untuk mengukur nih, bagaimana sih cara saya untuk menjadi seorang yang bernilai. Terima kasih Kak Hana. Selanjutnya ada Kak Amiliatul Mukaromah dan Kak Anu. Boleh on cam? Ayo. Oke, baik. Bagi teman-teman yang lain yang masih belum berani untuk on cam, silakan ya. Tarik nafas panjang dulu, terus mempersiapkan diri secara visual, kemudian boleh on cam. Yo, Kak Amil, Amelia, panggilannya siapa nih? Kalian. Halo, Kak Amelia tuh. Halo, Kak. Iya, kalau boleh memperkenalkan diri dulu, silakan. Oke, Kenal, sepertinya memang ini ya, saya jaringan. Amelia Tulmuka, bisa dipanggil dan Jombang, Jawa Timur. Halo, halo. Oke, Kak Ika bisa bantu saya kalau misalkan suara saya kurang jelas atau misalkan saya tidak bisa mendengar. Kak Amelia tuh dari mana tadi ya? Memang suaranya nggak jelas, Coach, Oh, karena oke, baik. jaringan. Saya Heeh. kira jaringan saya yang terputus. Baik, teman-teman, terima kasih malam untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita bertemu dalam webinar menjadi pribadi yang bernilai. Bagaimana sih sebenarnya dan apa part yang memang harus kita perbaiki. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak aruf ya. Jadi saya izin untuk perkenalkan diri dulu. Saya Ayu, teman-teman, selaku CEO YJ Indonesia. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman baru semua. Nanti kalau misalkan ada yang mau di requestkan, nanti bisa langsung hubungi admin biar admin bisa langsung mengirimkan ke saya.
gitu. Jadi memang menjadi pribadi yang bernilai itu ada 3 part ya di sini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengembangkan diri, self development. Kemudian bagaimana cara kita menentukan tujuan hidup. Dan yang ketiga bagaimana cara kita meningkatkan value. Karena Coach Ayu, mohon maaf Coach, suaranya kurang jelas Coach. oh, oke, baik. Terputus-putus atau aman, lancar, tapi Aman tapi suaranya kecil Coach. oh, Kurang dekat sama mic kayaknya, Coach. gimana? Kurang dekat sama mic-nya kayaknya. Sebentar ya, saya coba untuk menggunakan headset. Monggo Kak Ika di handle dulu. Baik Coach, kita tunggu ya teman-teman. Siap. Gimana nih? Masih pada semangat nih belajar untuk ikut webinarnya? Masih semangat teman-teman? Masih, Kak. Iya, Masih. luar biasa nih teman-teman semuanya. Tadi sudah semangat. Siapa nih yang belum perkenalan tadi? Kak Firda udah perkenalan belum tadi? Belum. Belum ya. Wah, Ya, Kak Firda dari mana nih Kak Firda? dari Jogja. Dari Jogja. Ini kesibukannya apa nih? Kuliah atau kerja? Masih sekolah sih, Kak. Nah, sekolah ya. Sekolah di Jogja, Enggak sih, di Jawa Timur. di Jawa Timur ya. Kos ini kuliahnya pesan apa nih? Aku masih SMK sih, Kak. Oh, masih SMA. Wah, luar biasa. Masih SMA udah ikut webinar. Gimana nih alasannya ikut webinar nih? Alasan Kak Firda nih. Masya Allah, Aku sih luar biasa Kak Firda. kasih ini mau cari pengalaman sih. Mau nyoba-nyoba dulu Oh, lah. oh, baik. Ingin lebih tahu ya tentang menjadi yang bernilai itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Kak Terima Firda. kasih, Kak. Oke. Ini siapa lagi nih yang belum perkenalan nih? Kak Aziza. Halo, Kak Aziza. Belum, suaranya belum kedengaran ya? Itu belum. Halo Kak Ika. Kak Aziza. Dari mana nih Kak Aziza? Iya, saya dari Sulawesi Tengah, Kak. Sulawesi Tengah. Wah, jauh ya. Ini Kak Aziza nih kesibukannya kuliah atau kerja? Kalau sekarang kerja sih, Kak, sambil Kerja kuliah. ya. Oke, baik. Alasan Kak Aziza ikut webinar apa? Apa Kak Aziza? Kurang lebih sama ya, Kak, dengan teman-teman yang lain. Tentunya Ya, ingin tahu kira-kira diri saya ini udah bernilai atau belum. Kalau belum, ya berarti harus di-upgrade lagi. ya, perlu diperbaiki lagi ya. Iya, Kak Ika. Ya udah. Wah, luar biasa nih Kak Aziza. Semangat banget ya. Terima kasih Kak Aziza. Iya, Kak Ika. Ini yang belum on cam bisa on cam ya. Mas Anu. Halo Mas Anu. Oh ya, baik Coach Ayu sudah datang. Kita persilahkan ya sama Coach Ayu. Silahkan Baik, Coach Ayu. suara saya apakah lebih baik atau sama aja? Sudah lebih baik Coach. Aman ya? Aman. Baik, terima kasih untuk feedbacknya tadi. Jadi memang kalau menjadi seseorang yang bernilai itu tergantung tolak ukur kita masing-masing. Jadi kalau misalkan, oh menurut saya bernilai itu ketika saya berprestasi, oh bernilai itu ketika saya bisa bermanfaat bagi yang lain, oh bernilai itu ketika saya bla bla bla. Nanti pada akhirnya kita akan mengisi itu sendiri. Karena tolak ukur sukses setiap orang itu berbeda-beda. Namun apakah hanya itu? Nah, ya mari kita simak bersama-sama ya. Untuk membuka materi pada hari ini, saya mengutip dari salah satu kitab Al-Fawaid halaman 143 yang mengatakan bahwa carilah hatimu pada 3 tempat, yaitu ketika mendengarkan ayat suci kitab masing-masing ya, kitab masing-masing karena di sini mungkin ada yang non-Islam juga. Ketika berada di majelis ilmu seperti sekarang, dan satu lagi ketika kita sendirian. Jadi kalau misalkan kita lagi sendirian atau enggak kita lagi berada di tempat belajar yang memang enggak hanya sendirian atau enggak kita sedang membaca kitab kita, kalau sampai kita benar-benar nggak bisa menemukan hati kita, maka mohonlah kepada Tuhan kita agar mengaruniakan hati kepada kita karena sesungguhnya kita belum memiliki hati. Kenapa sih kok di 3 tempat ini yang pada akhirnya menjadi tolak ukur carilah hati kita? Karena begini teman-teman, ketika kita sendirian,
kemudian kita ada masa, ada waktu di mana kita bisa merenung ke diri sendiri. Oh, saya tuh sudah sampai di titik ini loh, sudah sampai di level ini. Terus saya harus kemana? Saya mau kemana dan harus naik apa? Begitu. Kalau sampai benar-benar tidak bisa menemukan itu, berarti kita masih harus belajar lagi nih. Kita butuh mentor juga loh. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, upgrade skill kita. Nah, terus ini ya, teman-teman di sini ada yang pernah merasakan ini nggak? Ingin coba bergabung dengan sebuah kelompok namun ditolak karena merasa dianggap tidak selevel. Ada yang pernah merasakan hal ini? Ada? Ada teman-teman yang pernah merasakan ini? Wah, aku ingin banget loh gabung sama kelompok itu, tapi kok ditolak ya? Karena mereka nganggap kita nggak selevel. Ada yang pernah merasakan hal ini? Ada, teman-teman? Saya mau memastikan dulu nih. Kalau tidak ada, saya tidak akan lanjut ke materi selanjutnya. Karena kalau misalkan tidak ada, berarti materi hari ini tidak berguna juga buat teman-teman. Gitu. Ada yang pernah ingin mencoba bergabung dengan sebuah kelompok, namun ditolak. Karena merasa dianggap gak selevel. Ada? Ada, Coach. Ada, oke. Kak Sarnas, yang lain? Ada? Yang lain pernah merasakan hal itu? Ada. Tadi suara pelan banget, nggak tahu siapa ya, teman-teman. Oke, baik. Ada ya. Nah, lalu adakah yang pernah disepelekan karena saking pasifnya di sebuah forum atau lingkungan? Ada? Sering. Ada teman-teman sering? Sering, aduh. Ya, semoga setelah ini jadi bisa lebih meningkatkan apresiasi lagi ya. Ya, atau mungkin di sini teman-teman ada yang pernah diremehkan secara sikap maupun verbal karena selalu gagal menyelesaikan sesuatu. Ada? Ada, Ada? Coach. Oke. Nah, Ada, dari Coach. sini kita tanyakan lagi, refleksi diri lagi. Kenapa ya? Kok lingkungan kita atau ekstro ya, ekstro di sana itu, eksternal di sana itu kenapa tidak bisa menerima kita? Pasti ada part di mana, oh ini ya alasannya. Oke, saya melihat dari 3 berita di sini. Yang pertama yaitu Lesti Kejora yang diremehkan nelayan gara-gara penampilan. Padahal niatnya mau bayar ya di toko Hermes Paris. Karena memang kalau kalau artis Indonesia ketika keluar negeri belum tentu mereka tahu kalau mereka itu artis gitu. Nah, terus yang kedua, dulu hidup susah dan diremehkan. Herjunot Ali pernah jadi tukang antar gas hingga jual koran bekas. Sampai hari ini gue gak akan lupa. Nah, di sini aja Herjunot Ali yang mana sekarang sudah jadi tokoh ya, tokoh terkenal, public figure yang benar-benar dielu-elukan perempuan biasanya. Ini dulu juga pernah diremehkan. Atau bahkan mungkin Lucinta Luna yang ungkap alasan akhirnya operasi ganti kepala. Sekarang dari 3 berita ini, teman-teman, kita lihat kenapa mereka bertiga ini mendapatkan sikap yang tidak enak gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama berdasarkan ilmu komunikasi 55% manusia itu menerima kita sesuai dengan apa yang mereka tangkap oleh mata mereka. Jadi faktanya manusia itu ya visual gitu. Akan selalu percaya terhadap apa yang mereka lihat dengan mata mereka dan percaya terhadap apa yang sudah mereka rasakan. Jadi kalau misalkan kita berusaha untuk meyakinkan orang lain, tapi penampilan kita nggak rapi, acak-acakan, gimana cara orang lain buat percaya sama kita kalau kita itu punya value? Mau nggak mau, pertama kali yang harus diperbaiki adalah penampilan kita. Meskipun pada akhirnya ketika kita sudah terkenal, penampilan itu bakal jadi nomor 2. Yang pertama adalah value. Tapi kalau misalnya kita belum dikenal, kita belum bermanfaat bagi yang lain, mau nggak mau kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dimulai dari apa? Dari penampilan. Nggak harus misalkan, oh saya nggak glowing mukanya coach. Nggak apa-apa, itu nomor 2. Nomor pertama yang penting kita rapi aja. Rapi itu bisa dilihat dari apa? Dari menggunakan warna yang senada. Apakah sejauh ini kita sering menggunakan pakaian, baju, kalau misalnya yang perempuan, hijab, baju, kemudian bawahan warnanya senada atau enggak? Kalau misalkan rata-rata warnanya tidak senada, ya sudah, berarti mulai dari sekarang perbaiki warnanya. Begitu. Itu bisa dimulai dari memperbaiki cara visual. Orang yang memang bisa menangkap oleh mata, gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman. Di alam bawah sadar kita, di pikiran kita itu terdiri dari 2.
Yang pertama yaitu alam sadar dan yang kedua alam bawah sadar. Ini memang ranah psikologi. Tapi kita harus pahami baik-baik bahwa ternyata segala aspek kehidupan kita dimulai dari kita lahir sampai dengan sekarang, keputusan-keputusan kita dalam memilih sesuatu, entah itu misalkan aku suka warna ini, aku suka baju ini, aku suka tas ini dan lain-lain, itu merupakan ranah alam bawah sadar kita. 88%. Ya. Jadi makanya di sini yang harus kita tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang dirasakan di alam bawah sadar kita? Kenapa kita misalkan nih, kenapa eksternal kita tidak bisa menerima kita? Kita tanyakan lagi ke diri kita. Oh ternyata ternyata ada mindset yang di alam bawah sadar ini yang mana saya itu malu karena bla bla bla. Isi sendiri dulu. Contoh ya, Kak Hana. Kak Hana kira-kira kalau misalkan kurang percaya diri, alasan pertama karena apa sih? Boleh sharing? Ya, Kak Hana, Kak Raihana, silakan speak up, boleh? Ya Kak, bagaimana Kak? Ya, kira-kira kalau misalnya Kak Hana sendiri kurang percaya diri di suatu lingkungan atau forum, itu karena apa? Satu aja, Kalau saya sih Kak, biasanya karena penampilan sih Kak. penampilan. Kenapa? Dengan Karena penampilannya Kak Hana. Karena kalau misalnya terkadang saya memakai satu baju pilihan, itu menurut saya kurang pas di situ, Kak. Jadi pada saat saya di banyak orang itu saya merasa kurang pede, Oke, kurang pernahkah ada, berekspresi. baik, terima kasih jawabannya. Pernahkah ada orang yang pernah bilang ke Kak Hana, ih bajumu coba dong diganti. Gitu. Pernah ada yang bilang gitu? Kadang pernah Kak, Ada. tapi cuman sedikit. Oke, menurut mereka apa yang salah? Warnanya kah? Atau baju bahannya kah? Dari Bisa warnanya visual. kurang Oh, senada. oke. Nah, kalau warna kan sekarang kita lebih mudah ya. Langsung mengklasifikasikan warna yang nggak senada, ya udah berarti nggak usah dipakai. Misalkan kalau warna coklat itu banyak. Ada misalnya coklat yellow, coklat tua, terus misalkan ada lagi yang coklatnya kayak mocha, cappuccino gitu-gitu ya. Nah, itu banyak banget tuh macam-macamnya. Di sini yang penting coklat aja, terus antara satunya tua, satunya muda, itu cocok. Begitu. Tapi kalau misalnya satunya coklat, terus satunya misalnya kalau pink masih aman ya, ada dusty pink campur Milo itu bagus. Tapi kalau misalkan coklat Milo sama kuning, kuningnya kuning mustard. Aduh, kayak gimana itu yang laki-laki nggak bisa bayangin ya. Kalau yang perempuan mungkin ada sisi di mana bisa bayangin. Nah, itu berarti nggak cocok. Ya sudah, berarti jangan pakai. Gitu. Contoh. Jadi di sini terima kasih Kak Hana untuk jawabannya. Kalau misalkan kita, kenapa sih kita kok kalau pakai baju kok sering-seringnya warnanya nggak senada ya? Nah, kita tanya ke alam bawah sadar kita, Hana, ngomong ke diri sendiri, Hana, emang dulu tuh kamu kalau pakai baju kenapa sih kok sering-seringnya warnanya nggak senada? Apa persepsimu tentang warna? Sampai ketika kamu pakai baju itu warnanya nggak senada. Nah, tanya ke diri sendiri. Begitu. Oh, Punya jaringan Coach Ayu. ya mohon maaf sekali. Cek. Oh, sudah datang. Oh iya. Ya, Coach, tadi Oke, masuk ya? keluar ya? Iya, Ya, sudah, terpental Coach. cepet banget. Baik-baik. Saya izin lanjut untuk share screen. Jadi memang Baik. begini, ketika kita jalan, kita bayangkan aja sekarang Mas Afa yang kuliah di Jogja. Kebetulan saya juga alumni Amikom ya, Kak Afa ya. Jadi ketika misal dari kos-kosan ke kampus, itu misalkan jaraknya 15 menit, yang mana itu lumayan lama ya. Nah, selama 15 menit itu berapa kali Indomaret yang kita lewatin? Terkadang kita tuh nggak sadar aja berapa Indomaret ya yang kita lewatin. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kita tahu begitu. Percaya tidak percaya, berapa jumlah rumah yang kita lewatin itu alam bawah sadar kita tahu. Nah, caranya gimana? Ya mengaktifkan alam bawah sadar dan itu ilmu hipnosis namanya. Jadi ini saya tidak akan bahas di sini karena itu ada bidang ilmu lain yang memang kita harus pelajari sendiri. Jadi di sini adalah ketika kita mau meningkatkan value, hal pertama yang harus diperbaiki pelan-pelan adalah apa yang ada di alam bawah sadar kita yang kita nggak sadar, namanya juga alam bawah sadar. Jadi kita pasti nggak sadar. Tapi kita menyadarinya dari apa? Dari biasanya feedback, minta feedback dari orang lain. Contoh, misal teman-teman di sini ada yang pernah
Misal nggak suka makan suatu makanan, terus tanya ke diri sendiri, kenapa ya kok aku nggak suka itu ya? Padahal orang-orang bilang enak banget, bisa seblak ya kalau yang biasanya perempuan-perempuan nih suka banget. Seblak, kenapa ya kok nggak suka seblak? Nah, bisa jadi nih di alam bawah sadar ada part di mana oh seblak itu yang aku tahu pedas. Oh yang aku tahu rasanya seperti ini, campuran antara ini sama ini yang mana aku nggak suka. Padahal sebenarnya kita juga belum pernah merasakan ya. Bisa jadi gitu. Jadi makanya ada mindset yang emang harus diubah pelan-pelan. Anggap saja itu sampah yang harus kita buang dulu, ambil dulu ke alam sadar, terus lepas begitu. Jadi makanya pentingnya mentor untuk memperbaiki alam bawah sadar itu penting sekali teman-teman. Karena saya selalu menanyakan hal itu juga kepada mentor saya. Coba dong korek lagi apa yang ada di alam bawah sadar saya. Tanyakan sesuatu apapun tentang saya dan saya mencoba menjawab. Jawaban-jawaban saya itu yang bisa dianalisis oleh mentor saya. Oh, kamu ternyata punya ini ya, punya ini, punya pemahaman tentang ini yang pada akhirnya ini yang menghambat nih kesuksesan kamu begitu. Oke? Nah, next ya. Jadi memang di sini kita harus paham alur ini dulu teman-teman. Bahwa ketika value meningkat, maka nanti pada akhirnya kepercayaan pun meningkat. Ketika kepercayaan meningkat, maka kita bisa meningkatkan pengaruh kepada eksternal kita. Ketika pengaruh itu meningkat, maka disitulah kesuksesan akan semakin mendekat. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mencoba untuk memahami alur ini, insya Allah akan semakin semangat untuk meningkatkan value. Karena ada kalimat begini nih, Anda hampir tidak akan menjadi nilai penting bagi orang lain atau mengaruhi mereka jika kita sendiri tidak tahu kemana kita akan pergi. Oh, kita tahu nih kalau kita pergi menuju kesuksesan kita. Ya udah, berarti kita akan mendekati itu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu arah kesuksesan kita di mana, ya sudah. Selamat belajar untuk mencari itu. Mencari kesuksesan itu memang butuh waktu, teman-teman. Nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi kita harus flashback dulu. Dulu waktu saya kecil dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, prestasi apa yang sudah pernah saya raih, atau misalkan apa yang orang-orang butuhkan ke saya, misalkan apa sih yang sering orang-orang mintai tolong ke saya. Nah, itu bisa jadi jawaban untuk cara saya menemukan kesuksesan saya. Oh, orang-orang itu sering minta tolong saya ketika mereka butuh bla bla bla. Cari dan temukan itu. Oke ya. Nah, terus value itu ada ketika memang sebenarnya ada masalah, teman-teman. Yaitu insecurity. Karena memang ketika misalkan kenapa sih mau di Ayunda, nggak usah jauh-jauh ya, yang biasanya kita sering lihat. Kenapa sih mau di itu ingin sekali menekan value? Karena ada insecurity di dalam dirinya, yang mana ketika misalkan dia nggak percaya diri, maka dia akan sedih. Tapi karena memang dia nggak percaya diri, dia coba untuk tadi membalut insecurity itu menjadi sebuah prestasi gitu. Nah, value itu bisa kita lihat dimulai dari insecurity 4 hal. Yang pertama yaitu fisik. Teman-teman bisa jadi kalau misalkan saya misalkan masih insecure banget nih sama fisik saya. Misalkan ketika saya tidak merasa glowing atau misalnya merasa kulitnya tidak putih kalau di Indonesia gitu ya. Padahal sebenarnya setiap orang kan punya bakat bakat kulitnya masing-masing dari orang tuanya, yang mana sebenarnya itu juga bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, sifat dominan yang ditakutkan karakter keluar. Maksudnya begini, ketika kita punya perasaan atau punya pemikiran yang begini, aduh saya tuh takut dideketin sama laki-laki atau sama perempuan, sama lawan jenis, karena saya takut nih kalau misalnya saya sudah jatuh cinta, akhirnya saya posesif, atau enggak, saya takut nih ketika misalnya saya jatuh cinta, saya jadinya takut kehilangan sampai benar-benar akhirnya melukai diri saya sendiri karena saking takutnya kehilangan begitu. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Saya berikan contoh ini berdasarkan contoh-contoh dari lingkungan sekitar yang pernah saya. Jadi saya nggak akan jatuh cinta, saya nggak mau dekat sama lawan jenis karena saya takut sifat dominan itu keluar gitu. Nah itu alam bawah sadar teman-teman. Yang mana itu sampah yang harus kita segera dibuang. Karena kalau misalkan kita berpikiran takut, apalagi kalau saya dengan lawan jenis, pada akhirnya nanti kita tidak berpasang-pasangan di hari tua. Gitu. Kemudian yang ketiga pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini artinya ketika misalkan, oh saya tuh kurang percaya diri masuk ke kelompok ini karena kelompok itu isinya orang-orang pinter semua. Padahal sebenarnya nggak ada orang pinter, kan? Ada orang pinter karena ada sebutan bodoh. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang pinter. Yang ada hanyalah orang yang bisa meningkatkan bakatnya, menemukan bakatnya, kemudian menemukan passionnya, dan jadilah karya.
Jadi kalau misalkan kita mengatakan ke diri kita, aduh aku tuh nggak pinter, aku tuh bodoh, aku tuh bego banget gitu bahasa kasarnya ya. Ya udah, itu bukan bego, itu bukan bodoh, tapi kamu cuma belum nemuin passionmu aja, kamu belum nemuin hasil yang memang bisa kamu banggain aja. Segera temuin sekarang juga. Semakin cepat semakin baik. Seperti tadi Kak Firda SMA. Kak Firda tuh kasih apa ya tadi ya? Yang masih SMA sudah mengikuti webinar ini itu luar biasa sekali. Artinya ketika semakin cepat kita menemukan alasan insecurity kita, semakin cepat juga kita sukses. Begitu. Yang keempat, hard skill dan soft skill. Terkadang ada part di mana, aduh aku nggak bisa nih masuk ke kelompok perempuan-perempuan itu karena apa? Karena mereka itu jago banget dandan atau nggak jago banget masak. Aduh nggak, aku malu banget nih masuk sini. Padahal sebenarnya kalau yang namanya soft skill atau hard skill itu bisa diasah, teman-teman. Oh, dia itu nggak, misalnya nih, saya nggak jago dandan dan saya ingin sekali masuk ke kelompok yang ciwi-ciwi cantik-cantik gitu misalkan ya. Nah, ya udah, kita tinggal latihan aja. Make up itu bisa dilatih gitu. Kayak seperti halnya dengan public speaking, soft skill. Sedangkan kalau make up itu antara soft skill dan hard skill, tergantung itu pekerjaan apa bukan. Kalau itu pekerjaan berarti maksudnya hard skill, tapi kalau itu bukan pekerjaan seperti bukan MUA berarti itu maksudnya soft skill. Nah, ketika misalkan kita mengetahui oh itu sesuatu yang bisa dilatih, ya udah tinggal latihan aja 1 bulan 2 bulan, insya Allah nanti bisa kok. Dan ada kalimat seorang yang mengatakan aduh, omongan manusia itu ibarat tumbukan batu ya teman-teman. Jadi nggak usah dipikirin. Karena kalau misalkan kita memikulnya, itu buat tubuh kita hancur. Tapi kalau misalkan omongan orang itu kita pijak, ya, kita injak gitu, laksana menara yang menjadikanmu menjulang tinggi. Jadi kalau misalkan, waduh, saya tuh nggak mau meningkatkan, tapi bukan nggak mau sih, cuma takut aja gitu. Nah, kata takut ketika masih terucap dalam mulut kita, artinya itu masih ada di ranah alam bawah sadar. Jadi makanya ketika misalkan kita mencoba untuk mengubah sudut pandang kita, cobalah belajar untuk sering-sering mengatakan kata-kata positif. Ketika kita mau bilang, aduh aku takut nggak bisa sekarang, bahasanya bukan takut nggak bisa, diubah jadi gimana? Oke, mungkin sekarang aku belum bisa, tapi aku bakal coba. I will try it. Jadi ketika misalkan ada orang yang mencoba untuk mempercayakan sesuatu kepada kita dan orang itu mendengar kalimat oke, untuk saat ini sekarang mungkin belum bisa tapi aku bakal coba, orang tersebut akan lebih apa, lebih respect ya, lebih bisa menghargai karena apa, kan kita berusaha untuk mencoba dulu baru ngomong gitu. Jadi teman-teman ketika misalnya ada omongan orang, ah kamu ini nggak bisa, kamu ini kapan sih bisanya gitu, aduh kamu tuh gimana sih, bla 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 bla, sekarang coba kalimat itu udah diinjek aja teman-teman, injek, pegang, ini sesuatu yang memang tidak tidak terlihat ya, tapi anggap aja ada kalimat orang ditangkap, kemudian kita taruh. Maaf coach, suaranya nggak jelas coach. Oke, kita tangkap omongan orang, kemudian kita taruh di bawah kaki kita injak, tak, dan pada akhirnya kalimat itu sendiri yang akan hilang dan kita pun ke atas melesat begitu. Itu teman-teman. Jadi memang ketika misalkan kita mencoba untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya udah, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Biasanya orang itu tuh apa ya, ngejek kita ketika misal kita baru di level 2 dan mereka ngejek, ah kamu baru situ, kamu cuma bisa situ. Mohon maaf coach Ayu, Coach. suaranya kurang jelas coach. Oke, ini apakah sudah terdengar? Suaranya Suaranya jaringannya putus-putus gitu coach. Jadi kurang terdengar sama teman-teman. cek. Oke, saya coba untuk gathering sebentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ini ya, ketikkan di chat ya. Ya coach. Ini sudah aman? Masih terdengar lebih halus coach, belum, suaranya belum keras gitu. Oke, oke. Kalau sini sudah aman? Belum coach. Ya. Belum juga. Ini maksudnya kurang keras atau terbata-bata, putus-putus gitu? Putus-putus coach. Oh, Putus-putus. putus-putus. Baik-baik.
Ya, penjelasan saya clear ya? Masih putus-putus? Sekarang Sudah, aman. Coach. Tapi Nah, masih kedengar agak jauh gitu, Coach, suaranya. oke, Setidaknya aman, Coach. baik. Teman-teman di sini saya minta 3 orang yang mau belajar untuk mengekspresikan diri. Yuk, silakan angkat tangan dulu. Nanti saya pilih. Saya minta untuk menyampaikan pendapat dari part di mana saya akan memberikan 3 tema, dan silakan teman-teman memberikan pendapat terhadap tema-tema tersebut. Ya, silakan. Ada 3 orang yang mau coba untuk berpendapat. Temanya apa? Nanti setelah teman-teman sudah angkat tangan. Kalau tidak ada, nanti saya pilih. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya akan coba memilih Kak Firda 1, yang kedua Kak Ava, yang ketiga Kak Hana. Kak Firda, suara saya masuk ya? Oke, Kak Firda sepertinya ada gangguan di audio ya Kak ya? Saya tidak bisa mendengar suara, tapi sebenarnya Kak Firda mengucapkan suatu di sini. Oke, Kak Anung Putro mau coba speak up? Ini masih ada Kak Nova Pranita, masih ada Kak Tirisna. Yo, siapa nih di sini sudah capek-capek meluangkan waktu? Jangan sampai teman-teman udah ada sia-sia kelewatan gara-gara ya udah deg-degan gitu. Semua orang deg-degan kalau mau coba untuk speak up. Tapi lagi-lagi di sini tugas saya adalah membantu teman-teman semua untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yo, Kak Ava duluan bisa? Sambil menunggu Kak Firda atau Kak Anung atau Kak Nova. Baik, siap ya Kak Ava ya? Saya akan memberikan artikel. No, bukan artikel. Tema, yaitu pentingnya sebuah prestasi dalam hidup. Coba Kak Ava sampaikan pendapat Kak Ava. Menurut Kak Ava, apa penting atau enggak sih sebuah prestasi dalam hidup dan kenapa? Ya, silakan. Kalau seandainya mutusin sekolah itu termasuk prestasi juga kan, Kak? Ya, betul. Misal kayak tamat SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Yes. Jadi setiap orang punya tolak ukur prestasinya masing-masing. Bebas, Kak Ava mau diversikan seperti itu. Menurut saya penting banget sih, Kak. Soalnya nggak usah jauh-jauh kayak dari masyarakat aja yang di kampung saya tuh. Kalau yang misalnya kayak nggak sekolah itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Walaupun kalau secara ini mereka punya skill gitu. Tapi oleh karena nggak sekolah, jadi kayak enak tirikan gitu. Dianggap, oh ini tuh nggak bisa ini itu, nggak bisa itu. Padahal kalau diuji mungkin mereka bisa gitu. Berarti menurut saya pribadi sangat penting sekali sih Kak prestasi itu. Biar membangun personal branding kita juga tuh. Oke, ada lagi? Kak Ava? Jadi kan kalau kita dengan punya prestasi itu, orang-orang tuh kayak segan sama kita. Jadi kalau seandainya kita ngomong, kalau atau berbicara gitu, jadi orang-orang tuh nggak ngeremehin gitu. Jadi dia tuh punya backgroundnya gini loh, dia tuh backgroundnya ini loh, pendidiknya sampai ke sini. Terus seandainya juga dia pernah pernah dia pernah juara ini loh. Pasti kan kalau seandainya kita punya prestasi itu, apalagi kalau kayak juara kayak Olimpiade gitu, pasti itu kan orang-orang pada tahu gitu. Betul. Ya gitu aja sih Kak menurutku. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Kasih aplaus dulu buat Kak Ava. Yeay, keren-keren. Memang itu jadi motivasinya Kak Ava juga ya untuk jauh-jauh kuliah dari Kalimantan Barat ke Tapang ya, ke Jogja ya pastinya ya. Personal branding, itu bagus banget tadi bahasanya. Karena memang ketika prestasi, dia itu akan memperlihatkan siapa kita dan apa value kita. Begitu. Baik, terima kasih Ava. Selanjutnya Kak Hana. Silakan on mic dan belajar untuk menyampaikan pendapat. Menurut Kak Hana, apakah overthinking itu adalah sebuah kewajaran? Ya, baik Kak. Ya, izin sebelumnya saya akan memberikan pendapat saya mengenai apakah overthinking adalah sebuah kewajaran. Nah, menurut saya
ada beberapa hal yang overthinking ini bisa dibilang baik, ada juga yang bisa dibilang kurang baik begitu. Nah, kalau menurut saya yang baik, yang kurang baik ini misalnya kayak kita mau tampil di contoh kecilnya kita mau presentasi ya misalnya di kelas atau di kuliah. Kemudian sebelum kita presentasi itu kita sudah overthinking duluan. Kita memikirkan bahwa jangan sampai dosennya bilang slide-nya salah atau materinya kurang tepat. Atau misalnya teman-teman kita sudah overthinking, teman-teman sudah ngasih pertanyaan yang kritis-kritis banget sehingga kita kayak down begitu. Nah, kemudian kalau yang overthinking yang baiknya itu misalnya kayak apa namanya? Kita memikirkan sesuatu yang menurut kita itu apa namanya? Kita belum melakukan sesuatu, belum menghadapi sesuatu, tapi kita sudah overthinking duluan gitu. Kita sudah memikirkan segala hal yang sebenarnya itu belum mungkin terjadi seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Hana. Yeay. Nggak apa-apa ya. Gini. Saya tuh paham Kak Hana mencoba untuk menyampaikan pendapat meskipun dirinya tuh masih ada kayak insecure. Saya sangat menangkap itu sekali sampai sini. Tapi nggak apa-apa, Kak Hana sudah bagus. Dilihat dari apa? Dia dari dua sudut pandang barusan. Jadi makanya ketika kita menjadi orang bijak itu, orang bijak adalah orang yang memang tidak mengatakan ini benar atau salah, tapi mana yang baik itu pasti akan yang dikatakan begitu. Itu orang bijak. Ya, terima kasih Kak Hana untuk jawabannya. Selanjutnya Kak Sai, mau coba untuk menjawab Kak Sai? Banyak orang sukses yang sejatinya mendapatkan yang tidak direncanakannya. Jadi misalkan nih, kan orang itu biasanya kita melihatnya, wah dia itu sudah sampai level 10. Padahal sebenarnya targetnya hanya level 7 atau level 8. Tapi karena Tuhan melihat kerja kerasnya, kesungguh-sungguhannya, maka Tuhan memberikan orang itu naik level dari yang level 8 jadi 10 begitu. Nah, maksudnya di sini adalah banyak sekali orang sukses yang sejatinya mendapatkan apa yang tidak direncanakannya. Jadi kayak di atas gitu ya. Nah, menurut Kak saya seperti apa? Silakan sampaikan pendapatnya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Oke. Eh, banyak orang sukses yang sejatinya mendapatkan yang tidak direncanakan. Itu seperti di luar dugaan kita kayak gitu ya Coach ya. Betul, betul. Eh, memang terkadang kita perlu mempersiapkan untuk value diri kita sendiri ya Coach ya. Tapi di luar dugaan value yang kita tata, kita siapkan itu berbeda jalan. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Coach? Nah, kayak gitu gimana ya, Coach ya? Kok saya jadi bingung? Bulat ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sai. Kita berikan aplaus dulu buat Kak Sai untuk keberaniannya. Wah, luar biasa. Memang begini ya, banyak orang sukses yang sejatinya mendapatkan yang tidak direncanakannya. Jadi kalau misalkan kita melihat, wah kayaknya dia keren ya, dia keren. Nggak perlu melihat tolak ukurnya dengan orang lain. Tapi tolak ukurnya adalah proses-proses kita sebelumnya. Ketika misalkan kita sudah sampai di titik yang level 5 misalkan, ya sudah berarti tahun ini waktunya kita naik nih ke level 6. Tahun ini kita waktunya naik nih untuk level ke 7 dan seterusnya. Jadi makanya ketika misalkan apa pendapatnya, ya pendapatnya adalah itu bagus banget. Karena apa? Artinya kita sudah ada di titik di mana kita sudah menyerahkan hasilnya dengan yang di atas. Biasanya gitu, teman-teman. Jadi makanya di sini ketika kita ingin meningkatkan value, yang pertama harus kita buka adalah apa? Hati, ya, alam bawah sadar. Karena memang apa? Memang itulah yang akan membuat kita jadi semakin terbuka lagi pikirannya. Kalau misalkan hati itu masih yang ganjel atau misalnya masih yang kotor,
itu harus dibersihkan dulu pelan-pelan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan nih di sini teman-teman kan tadi ada ya beberapa yang masih off, off cam dan atau bahkan mungkin mau coba untuk speak up tapi nggak berani. Bayangkan kita berada di sebuah lingkungan saat ini berarti ya, yang mana kita belum berani untuk speak up. Lalu tanyakan ke diri kita sendiri, kenapa kok saya belum berani ya untuk speak up? Apa yang ada di orang lain dalam satu komunitas atau lingkungan tersebut, tapi belum ada nih di diri saya. Nah, kalau misalkan memang sudah menjawab itu, jadi ya udah fokus ke situ. Sekali lagi, insecurity itu antara 4 ini. Kalau nggak fisik, sifat dominan yang ditakutkan refleks keluar, pengetahuan, atau enggak skill. Jadi makanya kita harus tahu dulu nih, apa yang dia punya dan saya nggak punya. Apa yang di lingkungan itu punya, saya nggak punya, fokus ke situ dulu. Kalau ditanya semuanya, coach, ya pasti. Tapi kita fokus ke satu dulu yang paling benar-benar kita buat insecure, yang sampai kita nggak berani. Gitu. Contoh, kalau misalkan saya insecure terhadap fisik saya, ya udah, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, ya udah misalnya nih, ini contoh simpelnya karena saya orang fashion ya teman-teman ya. Yang sebelumnya belum pernah mandi pakai facial wash, ya sekarang sudah lebih rajin, sudah mulai rutin kan untuk menggunakan facial wash, biar wajahnya semakin lebih bersih. Misalnya yang sebelumnya sudah pakai facial wash, ya sudah berarti sudah mulai pakai pelembab, kalau yang perempuan ya, karena memang kalau pelembab itu bisa meningkatkan aman di kulit, tekstur kulit lebih mudah dan lebih halus begitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih insecure terhadap fisik, itu menurut saya paling mudah untuk diubah. Kenapa paling mudah? Karena 2 hari 3 hari ini udah bisa kelihatan hasilnya. Kayaknya kemarin itu butek banget kulitnya, kok sekarang jadi lebih cerahan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya 3 ini, sifat dominan, pengetahuan, skill, itu butuh waktu sekitar paling enggak seminggu, 2 minggu, sebulan, gitu. Kalau misalnya sifat dominan yang ditakutkan atau untuk refleks keluar, mau nggak mau kita harus belajar sabar, belajar menahan, menekan, holding ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi benar kita hold apapun yang memang itu negatif, kita coba ubah jadi energi positif. Kemudian pengetahuan, ya udah banyak-banyak aja baca. Sekarang scroll-scroll Instagramnya, scroll-scroll sosial medianya itu bukan tentang hal-hal yang misal ya, yang berhubungan dengan joget-jogetan, tari-tarian, musik-musik yang nggak penting kayak gitu, tapi coba dialihkan dengan hal-hal yang bermanfaat, baca-baca yang bisa meningkatkan pengetahuan, ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu news-news atau berita-berita yang memang update gitu. Terus kalau skill ini banyak banget, kayak misalkan oh saya nggak bisa coding kalau yang tadi Mas Afa ya IT ya, tapi ada temen yang jago banget buat coding, ya udah tinggal belajar coding aja gitu. Atau nggak misalkan waduh saya ini belum bisa belajar public speaking, ya udah belajar aja public speaking. Kalau misalkan memang tidak bisa sendiri, cari mentor, cari trainer yang memang bisa meningkatkan skill kita untuk menjadi lebih cepat begitu. Kemudian selanjutnya gimana sih cara menjadi valuable person? Nah, ini catat baik-baik. Yang pertama itu jaga baik-baik mindset dan habit yang positif. Karena memang ada ilmu NLP, ada ilmu law of attraction, neurolinguistic programming, psychocybernetics, hipnosis, yang mana pada akhirnya dalam semesta itu tuh ada yang namanya hukum tarik menarik. Ketika kita menarik hal positif, maka kita juga akan mendapatkan itu. Tapi kalau misalkan kita sering scroll yang negatif, maka kita juga akan mendapatkan itu, yaitu hal yang negatif. Gitu. Kemudian yang kedua, memantaskan diri. Memantaskan diri itu seperti apa sih? Ya sudah, kita harus tahu goals kita apa. Dan goals itu nggak harus yang tinggi-tinggi. Paling nggak misalnya sekarang, oh saya SMA kelas 2, dan gimana caranya biar saya bisa lebih memiliki value. Ya udah, berarti sekarang saya sudah harus mulai bisa baca-baca, entah itu buku-buku yang pengembangan diri, atau misalkan tentang pelajaran-pelajaran yang memang disukai karena memang mau masuk jurusan itu nantinya pas kuliah begitu. Memantaskan diri mulai dari sekarang. Terus yang ketiga, tahu ingin dilihat sebagai seorang yang memiliki nilai apa. Misal, oh saya itu ingin sekali dilihat sebagai, misal ya, tadi Mas Afa, seorang programmer yang jago banget nih coding. Ya udah, itu ditulis baik-baik
catat, tempel di tembok kamar. Karena ini yang bisa jadi meningkatkan law of attraction kita. Oh, saya itu ingin sekali dicap sebagai misal mahasiswa yang suka sekali meningkatkan prestasi. Ya udah, cari aja prestasi, teman-teman. Karena kita bisa kok berprestasi apapun itu di tempat kuliah kita atau di luar tempat kuliah juga bisa. Kemudian yang keempat, perhatikan momentum atau the power of aha moment. Nah, di sini terkadang kan kita lagi merenung ya, atau kalau kita lagi jalan, entah itu naik kendaraan gitu, di jalan tiba-tiba ting. Nah, itu namanya aha moment. Aha moment itu biasanya hadir ya, datang dari alam bawah sadar terus naik ke alam sadar. Dan kalau misalkan nggak cepet-cepet di-keep atau ditahan, dicatat, entah itu di HP atau di kertas, di buku gitu, nanti lama-lama hilang lagi. Tapi bakal muncul lagi, nggak tahu kapan. Karena memang itu salah satu rezeki ya, ketika misalkan kita berpikir rezeki itu adalah ilmu, aha moment jadi salah satu rezeki dalam hidup kita. Gitu. Kemudian yang kelima, berlatih atau belajar cara berbicara, penggunaan bahasa, perbanyak kosakata baru setiap minggu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara kita untuk memantaskan diri. Contoh, wah aku nih insecure banget kalau ngomong sama orang yang berpendidikan. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang agak berat, misalkan gitu. Ya udah, catat kata-kata yang memang menurut kalian itu ini susah banget. Ini apa sih artinya? Ini apa sih artinya? Cari ya di Google atau di kamus, oh artinya ini. Kemudian kita praktikkan di hari berikutnya atau di beberapa hari kemudian kita praktikkan ketika kita ngobrol sama orang lain. Apakah kita bakal dibilang sombong atau gaya? Nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu salah satu proses kita. Gitu. Ini contoh kosakata baru yang bisa kita praktikkan. Ini bukan berarti saya mengajarkan bahasa Inggris, enggak ya teman-teman. Tapi kebetulan saya waktu kuliah di UI, tahun 2011 sampai 2014, saya sering sekali memang melihat di lingkungan-lingkungan kampus di UI Depok itu campur gitu, mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bagi kami ya sudah itu biasa aja, hal yang wajar. Jadi makanya ketika kita ngobrol, ya misalkan nih, saya lagi ngobrol nih sama Mbak Hana, terus kemudian saya bilang, Mbak Hana tanya ke saya, ini gimana ya coach buat bla 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 gitu. Terus saya bilang, ya basically sih kamu bisa, cuma emang kamu nggak tahu aja gimana caranya. Gitu. Itu contoh. Jadi kita mulai mencampur adukan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita song Inggris, enggak teman-teman. Tapi di sini salah satu cara untuk memantaskan diri, saya bilang. Coba perhatikan baik-baik. Orang-orang berpendidikan, orang-orang yang memang value-nya yang high value, biasanya mereka tuh mencampur adukan. Itu salah satu ciri ya, salah satu ciri. Begitu. Tapi ini bisa jadi bisa kita kopas ke dalam diri kita mulai dari sekarang pelan-pelan. Karena kalau misal nih kita nggak coba ngikut, ya udah kita berarti tidak bisa atau tidak bersedia memantaskan diri. Contoh lain, kita diminta untuk jadi ketua ya di kelompok di kampus atau enggak misalnya di kelas. Terus kita bilang, oke. Halo teman-teman. Suara saya aman ya? Aman, Soalnya Coach, aman. good. Aman, Coach. Mati ya. Saya masih terlihat tidak? Saya tidak bisa melihat. Masih, Coach. Masih, Coach, masih. Wait. Halo. Aman ya? Aman, Coach. Aman. Coach. Aman, Coach. Baik, saya lanjut. Ya, jadi misal kita diminta untuk jadi orang tua yang mana ketua kelompok kelas. Terus kita bilang nih ke tim kita, oke teman-teman, saya izin untuk manage tim kita ya. Itu bahasa ya, contohnya campur. Nah ya udah berarti saya izin untuk mengelola, saya izin untuk mengatur, begitu maksudnya. Jadi nggak apa-apa belajar untuk mulai dari sekarang memantaskan diri, dimulai dari mencampur adukan dua bahasa negeri kita, bahasa ibu dan bahasa Inggris karena memang itu bahasa internasional gitu. Oke, ini salah satu cara ya karena banyak cara. Terus yang selanjutnya adalah saya jadi teringat ya. Mohon maaf kalau misalkan saya agak selik dengan beberapa kutipan karena memang teman-teman di sini kita manusia dan kutipan itu jadi salah satu bahan bakar manusia. Dan manusia itu ada 3 ya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu bagaikan makanan. Makanan itu selalu dibutuhkan orang lain ya. Kalau misalkan di sini dibutuhin, di sana dibutuhin gitu, atau enggak ada kayak obat.
yang mana diperlukan saat orang lain sakit atau enggak jadi penyakit nih yang mana selalu dibenci oleh orang lain. Minimal minimal banget kita jadi obat lah mereka mendekat ketika mereka sakit gitu. Jadi kayak yang selalu dibutuhin, tapi ya dibutuhinnya ketika benar-benar emang penting banget nih gitu. Tapi lagi-lagi ini pilihan, kembali lagi ke diri kita masing-masing mau menjadi apa ya, manusia makanan, manusia obat, atau manusia penyakit gitu. Nah, lalu bagaimana cerita saya? Kenapa saya meningkatkan value mencoba untuk meningkatkan value pada tahun 2011? Jadi memang tadi saya belum perkenalan di awal ya teman-teman, karena memang rencananya saya mau menceritakan di sini. Jadi salam kenal untuk teman-teman semua. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, saya kuliah 2 kali. Yang pertama di D3 Kedokteran di UI tahun 2011 sampai 2014, saya sebagai tenaga kesehatan. Dan yang kedua yaitu S1 Bisnis di Amikom, S1 Kewirausahaan Mas Afa, tahun 2017 sampai 2022. Nah, kalau misalkan dilihat dari latar belakang pendidikan memang kayak agak crossing gitu. Lalu kenapa sih saya memutuskan untuk meningkatkan value? Nah, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kalau cerita saya adalah saya meningkatkan value karena patah hati saat itu. Jadi sebelum saya masuk ke UI, saat SMA, saya mengalami patah hati, teman-teman. Dan karena memang patah hati itulah, saya mencoba untuk melupakan laki-laki itu, dan saya mencoba untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Barangkali nih di sini ada yang punya perasaan yang sama saat itu, ya seperti saya saat itu. Cobalah mulai dari sekarang mengatakan ke diri sendiri bahwa oke, saya memutuskan bahwa saya akan menjadi orang yang bernilai tinggi. Karena kalau misalkan kita tidak memutuskan dari sekarang, kapan lagi? Kesuksesan itu nggak bisa ditunda-tunda. Kalau misalkan kita bisa nunda-nunda, ya nanti lama-lama kita juga nggak akan sampai ke situ. Kesuksesan itu memang harus segera dicapai. Dan setiap orang punya tolak ukur kesuksesannya masing-masing. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, 3 hal yang diperbaiki untuk menjadi orang yang bernilai tinggi. Yang pertama, kita tidak mengesampingkan prioritas kita untuk orang lain. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak mengesampingkan prioritas kita untuk orang lain. Contoh, ketika misal kita sudah buat list harian, oh hari ini saya mau mengerjakan A, B, C, D, E, ya, 5 hal ini, kemudian kita coba untuk mengerjakannya konsisten, terus tiba-tiba ada yang minta tolong ke kita. Bukan berarti kita nggak mau tolongin, no. Sekali lagi, garis bawahi baik-baik, ketika ada orang yang minta tolong, minimal banget, kita bisa ngelakuin yang kita, yang pertama, kita bantu, ya, kita bantu. Yang kedua, kalau kita nggak bisa bantu sekarang, negosiasi sama orang itu. Kalau sekarang sih aku lagi kerjain ini, gimana kalau Sabtu sore, gitu. Negosiasi dulu. Kalau misalkan dia nggak bisa Sabtu sore, benar-benar mendesak harus hari ini, ya udah pilihan yang ketiga. Coba aku kontak ini dulu ya. Siapa tahu dia bisa nemenin kamu buat beli apa kayak gitu. Kalau misalkan yang ketiga ini, misal orang itu yang sudah kita ikhtiarkan nggak bisa buat nemenin sahabat kita atau keluarga kita, ya udah pilihan keempat. Aku udah nyoba hubungi ini sama hubungi ini, tapi ternyata nggak bisa. Gimana kalau kamu sendiri aja dulu? Besok kalau misalkan pas kamu lagi, kamu bilang ke aku dan aku selalu, aku bakal nemenin kamu. Gitu. Jadi di sini adalah kita berusaha untuk apa? Menjaga perasaan orang lain juga. Tapi kita tidak mengesampingkan prioritas kita untuk orang lain. Ini memang tidak mudah lagi-lagi teman-teman. Semua tidak mudah. Apalagi kalau misal kita tinggal di desa ya, yang bukan kota. Karena kalau perkotaan biasanya lebih ke individualisme. Tapi kalau yang tinggal di desa, kalau nggak mau harus tolong royong. Jadi harus benar-benar ya bahu-bahu. Dan mau nggak mau ya kita ya keluar dari zona itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kita tidak menyesali diri kita sendiri. Sekarang coba, nanti malam coba renungkan. Dari kecil, dari usia 1 tahun sampai usia yang sekarang, kira-kira kita itu sudah mencoba berprestasi gimana sih? Dan itu yang pertama. Yang kedua, coba kita tulis kegagalan apa yang memang sudah pernah dirasakan di usia itu. Oh, waktu itu aku gagal naik sepeda, misalnya. Tapi ternyata di 1 tahun kemudian aku bisa nih naik sepeda. Artinya, mau skill apapun, pada akhirnya aku tak bisa. Gitu.
Terus misalkan lagi, oh aku gagal nih, misal di ranking 1, misalkan ya waktu itu pengen banget jadi ranking 1 di kelas, misalkan ya. Terus sampai sekarang aku udah kuliah dan ya aku nggak bisa dapet di ranking 1. Tapi ranking 1 itu bisa kita alihkan dengan apa? Dengan misal, oh sekarang aku udah kuliah dan mungkin aku udah lulus. Tapi aku bisa loh ngambil peringkat 1, misal se-Indonesia atau misalkan sekota kita, yang mana kita mencoba untuk mencari celah. Oh ya udah deh, kalau misalkan aku nggak bisa ranking 1 waktu itu, aku bakal ikut lomba tahun ini dan aku bakal dapetin medali emas di situ. Begitu itu contohnya. Jadi makanya di sini kita harus cari sesuatu yang memang itu bakat kita dan kita hasilkan karya dari situ. Kita nggak perlu menyesali diri kita yang dulu-dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita yang sekarang itu nggak bakal ada tanpa adanya kita yang dulu. Ayu yang sekarang nggak bakal ada kalau dulu Ayu nggak patah hati. Jadi makanya di sini kita coba berterima kasih lah kepada dulu-dulunya kita seperti apa. Terus yang ketiga, kita Mohon maaf, mengetahui. suaranya terlalu kecil. Oke, ini suaranya aman, teman-teman? Kalau ini aman? Soalnya udah dari belum, Ini sangat tidak aman. masih kecil coach, jadi kurang fokus. Oke. Ya, semoga ini suaranya jadi aman ya. Masih kecil juga. Baik. Nanti saya akan agak percepat biar kita sharing session aja. Terus yang ketiga adalah kita mengetahui standar kita. Kalau misalkan nih, oh standar kita itu misalnya sekarang kita dibayar 1 jam itu misal baru 10.000 1 jam. Ya, 1 jam 10.000. Jadi kalau misalkan kerja 8 jam, kita baru dibayar 80.000 1 hari. Nah, terus ya udah kalau misalkan ada orang yang mau minta tolong kita dan dia bakal pakai waktu kita 2 jam, berarti kita sama dengan sedekah, menyedekahkan 20.000 itu ke orang tersebut. Begitu. Jadi kita harus tahu nih, value kita itu kalau secara rupiah, itu dirupiahkan berapa sih? Gitu. Meskipun mahasiswa, meskipun siswa pun dihitung dari apa? Dihitung dari uang jajan. Ya, dari uang jajan. Kalau misalnya uang jajannya 1 bulan 1 juta, berarti 1 jamnya berapa tuh? Berapa ratus rupiah. Nah, itu nggak apa-apa dihitung. Begitu. Karena kalau misalkan nanti seiring bertambahnya skill, maka akan bertambah juga kan standar kita. Gitu. Ini ya, bagaimana cara mengukur sudah saya ajarkan barusan. Nah, ini kita cek nih, mana yang masih ada di diri kita. Jadi, ini sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur apakah kita sudah bernilai atau belum? Ini. Ketika kita masih sering memprioritaskan orang lain, ketika kita sering menyesali diri kita sendiri, ketika kita belum mengerti standar diri kita, dan belum mau keluar dari zona nyaman, maka artinya kita belum tahu standar diri kita itu apa. Nih, kita belum tahu kita itu bernilai atau belum. Gitu. Jadi makanya coba teman-teman perhatikan baik-baik, tulis baik-baik ini, dan mulai ubah apa yang memang harus saya tetapkan di standar diri saya. Oke? Karena ketika kita memahami value kita jadi lebih dapat mengendalikan hidup. Ya, mengendalikan hidup saya bilang. Jadi kalau misalkan kita tahu prioritas kita apa, maka kita akan lebih paham. Oh, lebih baik saya go food misalkan ya. Tapi 15 menit, setengah jam, saya bisa mengerjakan hal yang lain daripada saya setengah jam harus jalan ke sana, PP 1 jam, terus ya udah deh waktu saya terabaikan. Gitu. Jadi makanya kita harus punya standar diri kita. Oh, 1 jamnya kita misalkan 100.000. Tapi 1 jam itu malah saya pakai capek-capek buat bolak-balik beli makanan yang jauh gitu. Daripada gitu mending saya GoFood aja. GoFood saya cuma bayar 15.000, 20.000. Jadi saya masih ada 80.000 begitu. Hitungannya seperti itu, teman-teman. Jadi makanya di sini kita jadi mulai meningkatkan awareness kita ya, bahwa ingatlah satu-satunya yang perlu kita buat terkesan dalam hidup adalah diri kita sendiri. Gitu.
Jadi, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, namun cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ika. Baik, terima kasih Coach Ayu. Nah, untuk teman-teman, ketika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Kak Alfa? Ada yang ditanyakan Kak Alfa? Belum Kak, masih mikir-mikir dulu. Oke. Baik, Mas Jadi, Sulhan. Jadi kalau misalkan bingung mau tanya apa, teman-teman ini ilmu berpikir kritis ketika ini bisa diterapkan juga dimanapun ya, dimanapun. Misalkan ikut webinar, ikut seminar, workshop, dimanapun, teman-teman bisa mulai kritis dengan 3 pertanyaan. What, why, sama how. Apa, kenapa, dan gimana. Coba deh, mulai dari 3 pertanyaan ini, nanti kita jadi bisa belajar buat menjadi lebih kritis gitu. Coba deh. Silahkan Mas Sulhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Coach Ayu. Malam. Terima kasih kembali. Yang saya ingin tanyakan, mungkin saya ikutnya agak sempat keluar dari room, masuk kembali, ya masalah teknis ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, ada satu hal yang masih mengganjal, masalah leadership ya. Bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan diri saya, misal saya sendiri, bahwa kita itu bisa memimpin orang-orang di sekitar kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi orang-orang tersebut mengetahui bahwa diri kita ini sebenarnya tidak bisa menjadi seorang leader. Mungkin itu saja, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Mas Sulhan. Tolak ukur Mas Sulhan mengatakan saya tidak bisa nih untuk menjadi seorang leader apa? Kalau boleh tahu. Kalau tolak ukur sih ya, apa ya, lebih ke masih, apa ya, kalau di tempat kalau dulu ya sempat di waktu zaman SMP, pengalaman SMP saya ini sempat diremehkan karena minim pengalaman. Yang seharusnya posisi leader itu bukan di saya, namun saya ambil alih, dan sebenarnya bukan kemauan saya, itu kemauan dari beberapa pihak, termasuk dari guru saya. Kebetulan saya masuk OSIS waktu itu dan alhamdulillah kepilih jadi ketua, tapi lebih banyak teman-teman yang diterima pada saat itu. Jadi ya kondisinya berbalik, lebih banyak ingin kudeta. Iya, begitulah, Coach. Oke, baik. Berarti ada Waktu pengalaman. Berarti ada pengalaman yang memang kurang menyenangkan ya di kehidupan yang asuhan mengenai leadership. ya, Coach. Oke, nah sebenarnya tolak ukur bisa dan tidak bisa menjadi seorang pemimpin itu apakah tertulis dalam buku manajemen atau tidak? Saya tanya dulu. Menurut Mas Sulhan. Bisa ulang, Coach? Maaf. Oke, menurut Mas Sulhan, untuk menjadi pemimpin yang baik atau tidak,
itu tolak ukurnya ada nggak sih di buku manajemen? Kan biasanya orang-orang manajemen ya yang belajar leadership. Hmm, kalau menurut saya sih tidak ada, Coach. Oke, tidak ada kan? Adanya Ya, cara untuk menjadi pemimpin yang baik. Cara. Yang ada cara. Dan tolak ukur pastinya ya, memang tidak ada. Tolak ukur pastinya memang tidak ada. Ya. Nah, karena memang tidak ada, jadi setiap orang itu berhak punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kan? Dan alam bawah sadar ya, itulah Coach. yang harus dibuang pelan-pelan. Cuma, apakah kita sudah memantaskan diri atau belum sesuai dengan buku-buku manajemen itu? Pertanyaan kembali lagi ke Mas Ulhan, sudah belum? Kalau misalnya memang belum memantaskan diri, segera pantaskan diri. Gitu. Tapi memang orang lain itu butuh validasi, butuh diyakinkan bahwa oh saya tuh udah pernah punya pengalaman loh, ini. Karena memang ini kan berhubungan sama manusia banyak ya, bukan 1-2 orang, tapi manusia banyak. Jadi makanya ya ketika kita mau mengelola 10 orang, berarti kita harus meyakinkan 10 orang tersebut. Begitu. Semoga bisa menjawab Mas Ulhan, karena memang itu harus direnungi dulu. Nanti malam coba direnungi, kira-kira Mas Ulhan ini, kira-kira ya, tolak ukur versi Mas Ulhan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik seperti apa? Nah, itu dicatat baik-baik. Kalau misalkan, oh ternyata saya masih belum bisa ini di bagian ini, ya sudah, pantaskan diri di bagian itu. Kalau saya pribadi, Oke. saya punya tolak ukur. Oh, yang pertama, good communication. Komunikasinya baik. Nggak benar, nggak salah, tapi baik. Terus yang kedua, decision making, pembuatan keputusan. Yang ketiga, delegation team. Bagaimana saya bisa mendelegasikan sesuatu ke orang lain. Terus misal yang keempat, critical thinking. Bagaimana saya bisa berpikir kritis. Dan yang kelima, bagaimana cara saya untuk memotivasi orang lain. Karena memang dalam leader, saya juga bertugas nih untuk memotivasi tim-tim saya. Begitu. Oh. Oke, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Semangat, Mas Suhan. Gak ada yang gak mungkin ya. Terima kasih, Mas Sulhan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita harus berani nih untuk berbicara nih. Ayo teman-teman yang ingin mau bertanya nih sama Coach Ayu, kapan lagi nih kita mau nanya-nanya nih agar value kita bertambah nih untuk teman-teman semuanya. Ayo, ada yang lagi yang mau bertanya? Mas Syaifuddin, Kak Raihana, ayo teman-teman, ada yang bertanya lagi? Sampai jam 9 ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup ya teman-teman. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Silahkan Mas Coach, Syaifuddin. Oh, Mas apa? Siapa nih duluan nih? Ayo. Mas Syaifuddin ya? Silahkan. ya. Syaifuddin dulu ya. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, mau tanya soal yang cara mengukur mengetahui nilai diri atau value tadi, Coach. Yang dari prioritas diri, terus apalagi, Coach? Yang kedua, pokok yang keempatnya keluar dari zona nyaman. Ini, Bukan, sebelahnya ini. Saat menyesali diri kita sendiri, belum mengerti standar diri. Nah, itu, Coach. Nomor 2 sama 3 itu loh. Nah, saat kita belum mengerti standar diri ya, terus kita itu memodifikasi atau mencontoh dari standar orang lain. Pas dicoba ke diri kita sendiri, loh kok terlalu berat, Coach. Mau menata value kita seperti itu terlalu berat, susah. Otomatis kita malah apa ya namanya? ceklong Drop ya. shit atau Ya. ya, kali diri sendiri, waduh ternyata value atau standar yang ditetapkan hari itu. Nah, penanganan seperti itu gimana, Coach?
Misal ya kayak gitu ya, Coach ya. Oke. Apa kita pejuang keras aja wis keras saya wis bangun keras tata terus apa kayak gitu atau gimana ya, Coach ya? Oke, baik. Terima kasih, Coach. Pak Sai, sama-sama. Kalau boleh tahu, goals-nya Nah, apa sih yang mau dicapai kalau dalam pengembangan diri sukses versi Mas Sai itu yang seperti apa? eh, kalau pencapaian diri sendiri itu tujuannya itu kok apa suatu hal yang belum pernah aku rasakan kok. Nah, Kayak sesuatu contoh. iya ya sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Contoh misalnya kalau aku kalau dulu sudah maksudnya kerja di posisi ibaratnya kalau kerja di posisi misal nih apa sudah pernah di pelaksana. Nah, saat sudah di pelaksana itu rasanya pengen naik lagi. Nah, jadi SM. Nah, setelah jadi SM nanti pengen naik lagi. Nah, pas nyoba di atasnya lagi kok berat ya value yang harus dikembangkan. Kok kayak ada pantas ya kalau kayak gitu gimana? Apa wis standarku berarti basicku cocok ya wis di kuno-kuno aja. Apa kayak gitu atau gimana ya? Enggak. Oke. Apa? Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi begini. Jadi yang namanya standar itu nggak ada yang salah ya. Setiap orang berhak untuk menentukan standarnya masing-masing. Cuma begini, ini ranah pekerjaan ya. Mas saya kan tadi bahasnya pekerjaan. Kok aku udah nyoba sampai sini ternyata berat ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu manajemen SDM, ini saya izin share screen dulu ya. Saya spill sedikit. Yang namanya ilmu manajemen SDM, teman-teman, ini bisa digunakan untuk diri sendiri. Ini jadi ini adalah goals atau sesuatu yang kita harapkan dari diri kita. Dan ini adalah tolak ukur kita sekarang. Sekarang. Ya, ini goals kita. Nah, di sini ini ada gap. Ini namanya gap. Ya, saya nggak bisa nulis lancar ya. Ini namanya gap. Nah, gap ini itu ditulis apa aja yang kurang. Oh, saya belum bisa mengelola tim. Oh, saya belum bisa mengkomunikasikan ini dengan baik. Kalau misalnya orang-orang teknik, saya belum bisa mengukur bla bla bla. Terus saya belum bisa menganalisis ukuran bla bla bla. Nah, itu harus ditulis dan harus tahu gapnya apa aja. Kalau misalkan sudah tahu, kita jadi lebih mudah untuk menuju ke goals ini. Makanya pentingnya mentor, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya punya mentor itu masing-masing. Public speaking, saya punya mentor sendiri. Waktu di UI, senior saya, yang mana salah satu anak DPRD Jawa Timur, begitu. Ya udah, saya belajar tuh waktu itu dari beliau. Terus kalau misalnya mentor spiritual atau agama, saya ada sendiri. Terus kalau tentang hidup, ada sendiri. Tentang pencapaian saya di prestasi A, ada sendiri. Di prestasi B, ada sendiri. Begitu. Ya, teman-teman. Saya terlempar ya barusan, teman-teman. Ya, jadi jawaban saya clear ya. Dan yang bisa membantu untuk memahami gap-gap itu, kalau nggak buku, terus SOP di perusahaan tersebut, atau enggak yang ketiga mentor. Saya ulangi, gimana caranya untuk memahami gap-gap itu? Kalau yang pertama, kalau nggak buku-buku yang memang di jurusan kita. Terus yang kedua, SOP di perusahaan. Wah, sepertinya memang kebetulan saya ini lagi di agak pelosok ya daerahnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan sinyalnya kurang bagus. Tadi terjawab ya, Mas saya? Oh iya, Bu, SOP sama mentor ya. Yang satu lagi mentor. Iya. Untuk penggi. Cek, halo. Iya, Coach. Suaranya udah terdengar. Mohon maaf.
Udah gitu terjawab ya, Mas Said? Oke. Untuk pertanyaan terakhir silakan. Baik kan? Silakan Mas apa? Iya, Mas apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ini saya lebih bertanya ke ini sih, apa namanya, kayak personal gitu. Itu ke personal diri saya. Saya ingin minta, apa namanya, pendapat dan pandangan coach. Saya ini kan bukan sebentar lagi sih. Ini kan udah saatnya terjun ke dunia kerja. Selain skill saya dalam bidang itu, bidang yang ingin saya tuju kerja, apalagi yang harus saya persiapkan itu, coach. Soalnya kan dunia kerja itu nggak seperti dunia kuliah-kuliah lagi tuh kan. Udah terjun ke dunia kerja itu. Biar nggak, apa namanya itu, Kak, kalau Kak bahasa anak zaman sekarang tuh, biar nggak depresi, stres, atau apalah itu. Karena ada tuh orang yang kayak baru-baru kerja, kayak tiba-tiba langsung depresi, stres, atau apalah. Jadi bagaimana menurut pendapat coach? Oke. Baik, Mas Afan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, saya mau tanya dulu, ingin bekerja sebagai apa? Dan skill-nya di mana? Boleh sharing dulu? Saya sih ingin kerjanya sebagai ini, coach, data scientist Oke, skill-nya di pemrograman. skill-nya di pemrograman, pekerjanya di data scientist. Itu cocok nggak? Nyambung nggak? Maaf. Silakan diulang lagi. Ya, jadi apakah antara skill sama pekerjaan yang ingin dituju itu nyambung atau tidak? Nyambung nggak? Nyambung. Di bagian mananya? Di bagian ini, bahasa pemrogramannya itu kan ada Python, ada Python, terus ada juga itu database-nya MySQL tuh. Oh, oke. Sudah data scientist di situ gitu. Ya, Oke, karena saya belum pernah ini ya, belum pernah terjun ke dunia data scientist, tapi kalau programmernya saya paham. Baik, jadi begini, pertanyaannya gini yang saya tanyakan ke Mas apa sendiri. Oke, kita sudah tahu untuk skill kita juga sudah tahu personal brandingnya Mas apa mau di mana sebagai programmer berarti ya. Jadi yang ketiga adalah sebenarnya lebih ke EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional yang mana pada akhirnya itu bisa menahan untuk depresi, menahan untuk apa lagi tuh, cemas yang berlebihan dan lain-lain. Mindsetnya harus diubah. Sekarang saya tanya ke Mas Afa, kira-kira Mas Afa yang membuat belum siap untuk bekerja di dunia kerja itu apa? kalau saya secara pribadi ya Kak, lebih ini, apa namanya kan, lebih takut kayak ini, adanya kayak junior senior gitu. Oke, baik. Kalau misalkan memang bekerjanya di Jogja, yang saya tahu, insya Allah minim banget untuk apa senioritas ya untuk kota Jogja. Tapi saya nggak tahu ya kalau di Jakarta itu sangat jelas sekali senioritasnya. Karena memang saya lahir di Bekasi, sempat kuliah juga di Jabodetabek. Jadi memang senioritasnya sangat tinggi. Tergantung mau bekerja di mana. Saran saya sebagai anak yang kuliah di Jogja, bekerjanya coba-coba dulu di Jogja 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama. Karena apa? Karena memang secara psikologi budaya-budaya orang Jawa ya itu kan lebih halus ya. Jadi senioritas itu insya Allah minim, minim sekali begitu. Kalau ada pun itu berarti udah yang bukan orang Jogja biasanya gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalkan memang tadi takut senioritas dan aduh kamu senior, aku junior, ya udah tunjukkan aja kalau aku bisa bantu kamu. Itu harus punya skill lebih. Apa sih yang senior itu punya dan aku punyanya double. Minimal sama deh. Jadi biar kalau misalkan ngobrol sama senior, kita bisa tektokan. Oh iya ya paham, gini gini gini. Lalu gimana? Ya udah, by experience aja, learning by doing. Jadi sekarang mindset atau alam bawah sadar yang tadi senioritas itu dilepas aja pelan-pelan. Mungkin itu trauma-trauma masa lalu di Kalimantan Barat ya, mungkin Mas Afa. Tapi insya Allah kalau misalnya sudah pekerjaan di, yang saya tahu ya, kalau di Jogja insya Allah aman.
Begitu. Tapi kalau misalkan Mas Alfa sudah memilihnya di ibu kota, misalnya Jakarta, Jabodetabek, itu memang senioritasnya sangat tinggi. Kayak orang-orang yang secara advertising quotient, kecerdasan, ketahanan banting ya, yang memang kuat ya ada di sana. Begitu. Jadi makanya Mas Alfa sekarang lepasin dulu tadi kalimat yang senioritas. No, saya punya skill dan saya punya double skill. Jadi senjata saya nih untuk datengin senior ini. Gitu. Karena banyak sekali Mas apa yang saya tahu, perusahaan-perusahaan di Jogja yang sepertinya besar, sepertinya sudah banyak banyak apa ya, banyak pasarnya, tapi ternyata mereka secara struktural masih gak aman. Saya melihat sangat banyak ke situ. Nah, karena memang secara struktural tidak aman, Mas Afa, jadi Mas Afa bisa tuh bahasa kasarnya tuh kayak cari muka ya, tapi secara positif ya. Atau brandingkan diri bahwa oh saya bisa kok handle dua pekerjaan ini. Karena memang tadi secara psikologi kita juga butuh learning by doing sebanyak-banyaknya Mas Afa. Gitu. Jadi sabar dulu 3 bulan, 6 bulan, minimal 6 bulan deh. Kalau saya melihat seseorang, apakah dia itu tahan banting ya, itu saya lihat pekerjaannya di 6 bulan pertama. Kalau belum 6 bulan dia udah mau resign, ya udah berarti advertising situation-nya kayaknya nggak aman gitu. Dan di pekerjaan lain pun dia bakal seperti itu juga. Jadi ini cara saya pribadi, karena setiap leader punya caranya masing-masing. Begitu Mas Afar, terjawab? Jadi Sudah, Kak. kalau saya lihat security-nya itu di skill dan pengetahuan. Jadi sekarang lebih berbanyak jam terbang buat skillnya aja. Karena tadi senioritas itu hanya bisa dihajar, dipatahkan dengan skill yang bagus. Wah, apa keren banget gitu ya. Jadi bantuin gitu. Ya, berarti kita sudah mulai bisa merangkul junior senior dong. Kalau misalkan bantuin kalau mereka sudah bilang gitu. Oke? Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik ya. Oke, Silakan. baik. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, jadi saya ingin menyimpulkan bahwa pemateri yang disampaikan oleh Coach Ayu ini adalah bagaimana menjadi diri yang bernilai. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita menjadi diri yang bernilai dengan cara, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, seperti berpublic speaking, agar kita bisa berkomunikasi di depan orang banyak. Dan juga membuat habit atau kebiasaan-kebiasaan yang positif setiap harinya ya. Mari kita sama-sama menjadi orang yang bernilai. Oke, baik. Demikian, ada lagi yang ingin disampaikan, Coach Ayu? Sudah. Ada. Oke, baik. Baik, demikian pemateri webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokumentasi sebentar ya, teman-teman. Baik, bagi teman-teman Oke, yang baik. masih off cam ya, boleh pada on cam untuk dokumentasi terakhir sebagai kenang-kenangan kita ya, karena semua proses pengembangan diri itu kalau bisa ada dokumentasinya. Kenapa? Karena itu yang akan jadi cerita nanti setahun lagi, 2 tahun lagi. Saya mulai mengembangkan diri yang benar-benar sertifikasi itu 2017 dan alhamdulillah masih ada videonya, masih ada fotonya. Karena memang saya save sama sekali. Jadi biar bisa menjadi lihat progres sejauh mana. Yuk. Oke, baik. Senyum ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Kak Ika. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Sampai bertemu di Makasih Kak Ika. webinar Makasih selanjutnya Coach. ya. Makasih semua. Terima kasih Kak Ika, terima kasih Coach. Sama-sama.